Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, NIM 22026050. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata kuliah Sumber Layanan Informasi. Sumber layanan informasi, sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Sumber informasi primer. Informasi primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari penulis atau sumber aslinya. Yang pertama, ada paten. Paten. Sertifikat paten adalah dokumen yang diterbitkan pemerintah dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut. Bagian-bagian paten, pertama ada kepala surat, selanjutnya ada nama dan alamat pemegang paten, judul invensi, inventor, tanggal penerimaan paten, dan nomor paten. Dan tanggal pemberian tanda tangan pejabat yang berwenang. Selanjutnya standar SOP. Standar SOP adalah panduan langkah-langkah yang harus diikuti oleh individu atau organisasi untuk menjalankan suatu prosedur atau tugas-tugas tertentu. SOP membantu memastikan konsisten keamanan dan efisiensi dalam melaksanakan suatu kegiatan atau operasi. SOP umumnya digunakan dalam berbagai bidang, seperti industri, militer, kesehatan, dan administrasi. Bagian-bagian SOP. Yang pertama ada judul, tujuan, kebijakan, dan prosedur. Selanjutnya ada proceeding. Proceeding adalah suatu kumpulan tulisan atau makalah yang disusun dan diterbitkan sebagai hasil dari suatu konferensi, seminar, atau pertemuan ilmiah. Proceeding mencakup ringkasan atau rangkuman presentasi, makalah, atau penelitian yang disajikan selama acara tersebut. Biasanya, proceeding merupakan dokumen yang dirancang untuk menyajikan informasi dan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah atau profesional. Bagian-bagian proceeding. Yang pertama ada abstrak, habis itu metode penelitian, pendahuluan, hasil penelitian. Oke. Selanjutnya ada penutup dan daftar pustaka. Selanjutnya lapor penelitian. Lapor penelitian adalah dokumen formal yang menyajikan hasil dari suatu penelitian atau studi sistematis. Tujuan utama laporan penelitian adalah memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan terdokumentasi tentang suatu topik atau pertanyaan penelitian. Bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, landasan teori, terus ada metode penelitian, pembahasan dan hasil, daftar pusaka. Selanjutnya tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah, merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa program magister atau S2 dan doktoral S3. Bagi-bagian tesis yang pertama yaitu kata pengantar, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan hasil pembahasan. Selanjutnya juga ada kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya terbitan berkala. Terbitan berkala adalah karya yang diterbitkan secara rutin atau terjadwal dalam interval waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Terbitan ini dapat mencakup berbagai jenis publikasi seperti majalah, jurnal, surat kabar, buletin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada majalah. Majalah adalah terbitan berkala yang terbit secara rutin, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan. Majalah berisi berbagai macam artikel, berita, cerita, dan informasi lainnya yang dikemas secara menarik dan informatif. Selanjutnya ada bagi-bagi majalah. Yang pertama terdapat daftar isi, kedua isi. Selanjutnya jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi akademis yang membuat artikel-artikel hasil penelitian ilmiah. Jurnal ini merupakan sarana komunikasi antara para peneliti, ilmuwan, dan akademisi untuk menyebarkan
temuan penelitian, gagasan baru atau perkembangan terbaru di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya bagi bagian jurnal ilmiah. Yang pertama abstrak, habis itu pendahuluan, hasil pembahasan, referensi. Selanjutnya surat kabar. Surat kabar adalah penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa merupakan bahas politik, kriminalitas, olahraga, tajuk, rencana, atau cuaca. Bagi bagian surat kabar biasanya terdapat berita utama, halaman olahraga, opini. Selanjutnya terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah dokumen publikasi yang diterbitkan oleh entitas pemerintah baik tingkat nasional, regional, atau lokal. Publikasi ini dapat mencakup berbagai jenis informasi termasuk data statistik, laporan kebijakan, panduan, undang-undang, peraturan, laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan fungsi pemerintah. Berikutnya ada bagi bagian pemerintah, yaitu judul, daftar isi, petunjuk penggunaan, indeks. Kamus. Kamus adalah suatu referensi yang berisi daftar kata-kata suatu atau beberapa bahasa, beserta arti atau definisi mereka. Tujuan utama kamus adalah memberikan informasi tentang makna kata, pengucapan, ejaan, dan mungkin juga asal-usul kata. Kamus dapat mencakup satu bahasa saja, kamus satu bahasa, atau dapat merangkum kata-kata dari dua atau lebih bahasa, kamus dua bahasa, atau multibahasa. Bagian kamus, pertama ada prakarta, selanjutnya indeks. Selanjutnya ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi yang berisi rangkuman informasi dari sebuah cabang pengetahuan atau bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi menjadi artikel atau entry yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik. Bagian ensiklopedia adalah kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan kata. Selanjutnya bibliografi. Bibliografi adalah data pusaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Bibliografi dapat disusun secara sistematis, seperti menurut abjad, kronologis, atau berdasarkan subjek. Selanjutnya bagian biografi, ada prakarta, bagian klasifikasi, indeks pengarang, dan judul. Dan selanjutnya statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan kesimpulan dari kata. Statistika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan data. Bagian-bagian statistik. Yang pertama daftar isi dan isi. Selanjutnya majalah indeks. Majalah indeks dapat diartikan adalah daftar yang berisi kumpulan data bibliografis tentang artikel yang membuat dalam suatu atau sekumpulan majalah, serta tersusun secara sistematis dan dapat ditelusuri menurut subjek atau abjad, nama pengarang atau judul. Selanjutnya ada bagi-bagian majalah indeks. Yang pertama daftar isi, kedua pengarang. Sumber biografi. Sumber biografi adalah sumber yang memberikan informasi tentang kehidupan seseorang, mulai dari kelahirannya, hal-hal yang dilakukannya semasa hidup yang berguna bagi orang lain dan masyarakat hingga kematiannya. Selanjutnya ada bagian biografi. Yang pertama daftar isi, pengantar penulis, ilustrasi foto, biasanya terdapat bagian belakang. Selanjutnya geografi. Sumber geografi adalah sumber yang memberikan informasi tentang geografi baik secara umum maupun spesifik. Bagian-bagian geografi yang itu konten, petunjuk penggunaan, terus ada glosarium, terus ada indeks. Selanjutnya handbook. Handbook adalah buku pegangan yang berisi informasi tentang suatu topik atau bidang tertentu. Handbook bisa disusun secara komparatif dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi berbagai pihak
seperti pelajar, profesional, dan masyarakat umum. Bagian-bagian handbook. Pertama, prakarta, kedua daftar isi, selanjutnya isi, dan indeks. Katalog pusat dokumentasi. Katalog pusat dokumentasi adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Daftar tersebut dapat berbentuk kartu, lembaran, buku, atau bentuk lain yang membuat informasi mengenai pustaka atau kepustakaan yang terdapat di perpustakaan atau unit informasi. Bagian-bagian katalog pusat dokumentasi yaitu kata pengantar, daftar isi, selanjutnya ada indeks nama pengarang dan badan korporasi, dan selanjutnya ada indeks subjek. Selanjutnya direktori. Direktori dapat digunakan untuk mengorganisir file dan subdirektori ke dalam kategori tertentu. Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih, atau direktori lainnya lebih yang disebut dengan subdirektori. Bagian-bagian direktori yaitu pertama ada tim penyusun, selanjutnya indeks nama, selanjutnya yearbook. Yearbook adalah buku tahunan atau album kenangan, adalah jenis buku cetak yang diterbitkan tiap tahun. Buku tahunan dibuat sebagai kenangan akan momen yang indah. Bagi bagian yearbook, pertama terdapat kata pengantar, daftar isi, ilustrasi gambar. Selanjutnya almanak. Almanak adalah suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi tabular pada suatu beberapa topik yang disusun sesuai dengan takwim. Almanak telah ada sejak zaman kuno. Almanak pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Almanak Babilonia berisi informasi tentang kalender, ramalan cuaca, dan data astronomis. Bagian-bagian almanak, yang pertama daftar isi, terus ada daftar nama. Bibliografi dari bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi deskripsi suatu buku meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, ISBN. Bibliografi dapat disusun secara sistematis, seperti menurut abjad kronologis atau berdasarkan subjek. Bagian-bagian bibliografi dari bibliografi yaitu pertama daftar isi, ikhtisar, kedua DDC. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar dapat merupakan bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bagian-bagian bahan ajar, daftar isi, latihan pembelajaran, daftar pustaka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tampilkan pada PPT ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.